Hukum Gadjah Mada menyidang Florence atas ucapannya di media sosial. Kemenkominfo berjanji segera merevisi Undang-Undang ITE yang digunakan polisi untuk menjerat Florence. Jaminan penangguhan penahanan dari Universitas Gadjah Mada bukan berarti Florence bisa bernafas lega. Selasa siang, ia disidang oleh Komite Etik Fakultas Hukum. Sidang ini berkaitan dengan pernyataan Florence di media sosial yang menyinggung warga Yogyakarta. Hasil sidang nantinya akan menentukan sanksi UGM bagi Florence. Menimbulkan keresahan, mengucapkan kata-kata yang kurang patut, yang menimbulkan reaksi yang cukup besar di masyarakat, itu termasuk kategori etika ya, yang harus kita dalami apakah itu merupakan pelanggaran atau tidak. Kontroversi Florence merebak setelah ia ditahan polisi Sabtu lalu. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 dan 28 menentukan bahwa orang yang membuat dan menyebarkan informasi elektronik berisi penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Cuma kadangkala sanksinya lebih tinggi. Misalnya kenapa memfitnah di dunia maya itu lebih tinggi dibandingkan dengan di KUHP. Karena di dunia maya itu pelakunya bisa sembunyi, bisa anonim, bisa menyembunyikan diri. Kedua, fitnahnya bisa terulang-ulang. Pengamat media sosial mendesak agar Undang-Undang ITE segera direvisi. Terutama di sisi pencemaran nama baik. Tapi Undang-Undang ITE yang mengatur transaksi elektronik itu bagus. Harusnya Undang-Undang ITE itu fungsi utamanya ya untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik biarlah di KUHP. Kemkominfo berencana merevisi Undang-Undang ITE agar bisa disahkan selambatnya 2015. Revisi mencakup pengurangan masa hukuman dari 6 menjadi 2 tahun. Menghindari kasus Florence, polisi dan kejaksaan tidak akan diberi kewenangan untuk menahan tersangka sebelum diadili. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, banyak pihak yang berpendapat bahwa dengan adanya Undang-Undang ITE ini menjadikan negara Indonesia anti demokrasi. Karena tidak bisa bebas berbicara, mengekspresikan diri ya. Ya, dengan adanya kasus Florence ini kita juga bisa mengambil hikmah bahwa masyarakat harus lebih hati-hati berpendapat di media sosial. Dan selain itu juga Kementerian Komunikasi dan Informasi merevisi Undang-Undang ITE dan rencananya yang tadinya hukumannya dari 6 tahun pidana dimundurkan menjadi 2 tahun pidana. Jadi 2 tahun. Tapi itu masih dalam proses revisi. Ya. Dan kita